Oke, ketemu lagi dengan saya Teguh Setiawan dalam sebuah acara podcast ya. Kali ini sangat spesial dalam rangka memperingati Hari Ibu. Ya, seperti kita ketahui ya, Hari Ibu itu jatuh pada tanggal 22 Desember ya. Peringatan Hari Ibu ini dicetuskan pertama kali pada tanggal 22 Desember 1938 dalam sebuah Kongres Perempuan ketiga ya, yang diadakan di Bandung. Ditetapkannya Hari Ibu ini diharapkan perjuangan wanita itu akan selalu dikenang ya, dan dihargai atas jasa-jasanya dalam mempertahankan kemerdekaan. Di Indonesia, Hari Ibu ini juga sebagai sebuah simbol ya, yang dimaksudkan untuk mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai hari kebangkitan dan persatuan kaum perempuan dalam memperjuangkan bangsa Indonesia. Nah, dalam episode spesial kali ini kita kedatangan seorang figur ya, figur seorang ibu dan figur seorang pendidik yang sangat dekat dengan siswa-siswanya dan juga sangat dicintai oleh putra-putrinya. Beliau adalah Ibu Hesti Kristanti. Ya, janggal ya saya memanggilnya Ibu ya. Halo. Saya biasa memanggilnya dengan Mem Hesti. Ya. Karena beliau sangat familiar dipanggil dengan sebutan Mem. Nah, Mem Hesti, ya saya manggilnya Mem Hesti aja ya. Kenapa sih kok orang-orang familiar dengan penyebutan Mem Hesti ya, bukan Ibu gitu? Ya. Kenapa Mem, bisa diceritakan? Sebetulnya itu ada sejarahnya. By the way, saya bersyukur loh bisa diundang ke sini ya, Mas Teguh. Bisa berkolaborasi nih dengan jurnalis TV yang paten-paten punya Mas Endang. Halo, thank you ya. Jadi sejarahnya tuh ada, Mas Teguh. Jadi di sini kan di sekolah saat saya bergabung di Sekolah Cakrabuana di tahun 2004 itu kebetulan saya punya teman baik, a good friends itu. Mereka adalah native yang waktu itu saya berpikir kenapa enggak gitu ya, saya memberanikan diri untuk bisa berbicara bahasa Inggris lebih. Dan kedatangan saya ke sini bertemu dengan mereka, berlatih, berbicara terus. Kemudian saya punya sahabat-sahabat juga dengan Mem Heni, Miss Dinda yang dari waktu dulu tuh setiap saya berbicara, setiap saya bertanya mereka pasti menjelaskan. Nah, dia muncul self confidence to talk in English, dan lama-kelamaan yang di sini pun terbiasa memanggil saya jadi Mem Hesti. Kayak gitu loh Mas Teguh. Karena memang biasanya seorang guru bahasa Inggris tuh lebih familiar disebut dengan ya, Mem ya. Dipanggilnya Mem gitu. Dan akhirnya familiar sampai sekarang ya. Walaupun betul. Mem Hesti bukan mengajar guru bahasa Inggris. Iya ya? Bukan, saya guru PPKN. Oke Mem, dalam rangka Hari Ibu ini ya Mem ya. Menurut Mem Hesti, apa sih makna Hari Ibu ini buat seorang wanita dan Mem Hesti sendiri? Aduh, kalau bicara Hari Ibu itu dibilang deeply feeling gitu. Sesuatu yang sangat dalam, yang sangat haru, yang memang ini adalah kedudukan seorang perempuan yang bagi saya itu nggak ada tandingannya. Kodrat seorang wanita bisa menjadi seorang ibu, sampai dia menjadi seorang ibu itu adalah satu perjuangan di mana mereka mendedikasikan dirinya, hidupnya untuk keluarga. Itu Mas Teguh. Iya, memang benar seorang ibu itu adalah, sedih memang kalau mendengar kata ibu itu ya. Nah, apalagi kan Mem Hesti juga seorang pendidik ya, juga seorang ibu bagi anak-anaknya. Nah, gimana Mem Hesti memisahkan ya, kalau di rumah itu kan berarti Mem Hesti adalah seorang ibu ya, dan juga pasti di dalam berkomunikasi dengan anak-anaknya, putra-putrinya kan pasti di situ terselip ya, karena sebagai seorang pendidik pasti tidak terlepas. Iya, betul. Nah, begitu juga di sekolah kan ya, sebagai seorang pendidik juga pasti siswa-siswa itu adalah anak-anak kita gitu ya. Betul. Nah, gimana memisahkan figur seorang ibu dan pendidik di dalam keseharian ini? Setelah berpuluh-puluh tahun kayaknya memang agak sulit, karena ini kan sebagai guru itu kan juga kita mendidik, dekat dengan anak, as a friend, sahabat mereka. Ternyata di rumah pun
hal itu dalam menanamkan disiplin dan tanggung jawab karena tidak ada perbedaan ya bagi saya agak sulit. Karena kedekatan itu memang kedekatan saya dengan murid-murid, kedekatan saya dengan anak-anak itu memang sama. Jadi bagaimana saya mendidik anak-anak di rumah, begitulah saya mendidik anak-anak saya di sekolah. Bagi saya memang sulit, tapi kan hubungan guru dengan murid memang everlasting. Iya, betul. Iya, kita orang tua mereka di sekolah, ya everlasting. Sampai kapanpun, ya itulah hubungan guru dan murid, hubungan anak dengan ibunya. Gitu. Betul, memang karena ya anak-anak itu adalah siswa-siswa itu adalah anak-anak kita juga ya. Betul. Jadi kita harus berperan juga sebagai pengganti orang tua mereka di sekolah orang gitu tua ya. kedua mereka di sekolah supaya mereka nyaman. Bagaimana kalau mereka sudah nyaman dengan pembelajaran kita, pastikan saat mereka menerima pembelajaran dari kita kan mereka juga akan hasilnya juga akan baik. Betul, ya karena kan sekolah itu adalah rumah kedua buat mereka ya. Betul. Ya, betul. Apalagi kalau orang tuanya sibuk. Iya. Lebih kan kayak gitu. Memang berat ya, berat di satu sisi berat tanggung jawab seorang ibu, tetapi itu merupakan sebuah kodrat ya. Betul. Kodrat. Jadi gimana kita berperan sebagai seorang ibu dan sebagai juga seorang pendidik ya. Jadi harus ya tadi Mama Esti katakan bahwa kita tidak bisa membedakan akhirnya ya. Sulit karena passion kita tuh terbawa. Bagaimana saya mendidik anak saya berhasil, saya maunya anak murid saya juga berhasil. Betul. Anak saya berprestasi, murid saya harus berprestasi. Betul. Gitu. Jadi ya bagi saya dua-duanya itu kalau boleh saya bilang dedikasi tingkat tinggi, loyalitas tanpa batas. Iya betul. Menjadi seorang ibu dan guru. Karena ketika siswa-siswa kita berhasil, disitulah ya kebanggaan kita. Kebahagiaan apalagi seorang guru kan melihat gitu ya. Apalagi mereka masih ingat dengan kita. Waduh itu sebuah kebanggaan yang luar biasa ya. Oke, nanti kita ketemu lagi di segmen kedua ya, di dalam acara podcast spesial memperingati Hari Ibu bersama dengan seorang figur guru dan seorang ibu. Mem Hesti Kristanti. Sosok ibu menurut saya laksana malaikat nan putih suci yang dengan susah payah telah melahirkan saya. Dengan panjang sabar telah membesarkan saya hingga saat ini, juga memelihara dan merawat saya dengan kehangatannya yang tulus. Tidak ada yang dapat menggantikan ibu saya sendiri. Terima kasih banyak Ibu. Selamat Hari Ibu. Bila ku tatap wajahmu, Ibu, ada kehangatan di dalam hati. Oke, ketemu lagi dalam podcast spesial memperingati Hari Ibu. Nah, Mem Esti, ya tentunya Mem Esti sebagai seorang ibu ya, ya tentunya juga akan memiliki ibu ya. Oh iya, ya, pasti kan ya. Nah, kira-kira apa sih pelajaran penting yang selalu diterapkan ya di dalam keseharian dalam baik sebagai seorang ibu buat putra-putrinya juga seorang pendidik buat siswa-siswanya. Nah, kira-kira pelajaran penting apa yang didapat dari sosok ibu dulu? Aduh, pastinya kalau saya belajar dari ibu saya ya. Seorang ibu yang sangat sederhana. Beliau selalu mengingatkan saya untuk selalu menjaga nama baik orang tua dimanapun. Ya, itu yang diinginkan pastinya, dan itu saya selalu ucapkan juga buat anak-anak saya, menjaga nama baik orang tua. Orang tua itu tidak ingin apa-apa, ya. Kemudian bagaimana mereka harus disiplin dan bertanggung jawab terutama untuk diri sendiri. Dan itu pun yang saya selalu ingatkan kepada anak didik. Jangan pernah gitu ya lupa dengan siapapun yang pernah membantu, mensupport dan mendukung keberhasilan kalian. Itu nanti kembalinya menjadi berkah buat kita. Itu aja sih, nggak perlu banyak-banyak. Akhirnya kan biar selalu diingat. Ya, memang ya seorang ibu itu adalah seorang sosok yang tidak mungkin bisa tergantikan ya. Ya, betul lah. Nggak akan tergantikan walaupun
berat ataupun yang penting satu, di depan anak-anak itu selalu bahagia, gembira, ceria. Betul, Jadi mereka walaupun pun kita dalam suasana yang mungkin iya, walaupun suasananya lagi tidak enak atau Iya, gimana, tapi ya di depan mereka kan kita harus melihat bahwa mamahnya, orang tuanya tuh kuat. Oke, Nah, good. Oke, Mem. Nah, seperti kita ketahui nih, Mem Esti juga kan seorang single mother ya, single parent. iya. Nah, bagaimana nih cara Mem Esti menjadi sosok seorang ibu dan sekaligus sebagai seorang ayah? Tentunya saya pikir tidak ringan ya. Iya. Sebagai seorang single parents, semuanya pasti tidak mudah dibanding dengan yang masih lengkap gitu ya. Perjuangannya, karena biar bagaimanapun kebahagiaan anak-anak itu tetap yang paling utama. Ya, jadi anak-anak selama mereka sehat, mereka bahagia, yang lain mah nanti dulu deh, gitu ya Pak Mas Teguh. Terus saya juga mungkin bisa menyapa untuk semua perempuan-perempuan single mom, single parents di sana, jangan pernah khawatir, tetap terus berjuang. Ya, be tough and survive buat semuanya, karena pasti anak-anak juga ingin kita bahagia. Boleh berjuang, boleh terus berjuang, tapi jangan lupa membahagiakan diri sendiri. Betul. Itu penting. Ya, paling itu Pak Mas Teguh. Oke, ya seperti kita ketahui Mem Esti ini kan memiliki 3 orang ya, 3 orang putra putri ya, 1 orang putra dan 2 orang putri. Nah, ketika mendidik anak nih, Mem, nilai-nilai apa saja sih yang selalu Mem Esti tanamkan ya dalam kaitannya ya sebagai seorang figur seorang ibu nih? Iya, itu dalam banget. Ya seperti yang tadi saya katakan, mereka harus bisa menjaga nama baik orang tua, punya disiplin dan tanggung jawab dalam pendidikan. Kita harus terbuka dengan mereka, tahu mamahnya tuh kemampuannya sampai di mana. Jadi nggak ada tuntutan dan jadi kita malah menjadi kayak sahabat, saling menguatkan. Karena kalau mereka senang mamanya bahagia, kalau mamanya senang mereka pun juga bahagia. Oke, Gitu sih. dalam sekali ya. Nah, seperti kita ketahui juga Mem ya, artinya kan Hari Ibu ini bukan berarti hanya diperingati oleh para ibu-ibu dalam kaitannya. Iya dong, bukan gantian dong, aku yang ngomong ya, aku yang nanya loh, ya kan, pemirsa, saya boleh dong nge-cut sedikit, ya kan? Sekarang saya pengen tanya nih dari sisi Mas Teguh ini, seorang suami, seorang ayah, dengan semua kesibukannya juga, memandang Hari Ibu itu seperti apa sih? Aduh, saya harus menarik napas ya kalau kita bicara sosok ibu ini ya. Ya selama ini yang ditanya kalau Hari Ibu tuh perempuan terus ya. Betul. Nah dari sisi laki-laki bagaimana gitu loh. Ya, seperti saya katakan tadi ya, seorang ibu ya, ibu dalam pengertian ibu yang sebenarnya dan ibu dalam pengertian perempuan pada umumnya ya, itu merupakan sosok yang menurut saya luar biasa ya, luar biasa ya. Apalagi terus terang saya ya dibesarkan dengan sosok seorang ibu yang saya ditinggalkan oleh ayah itu umur 4 tahun ya. Jadi saya tidak mengenal yang namanya sosok seorang ayah ya gitu. Saya jadi nangis. Ya ini memang saat dimana kita harus, kalau kita udah bicara tentang ibu, kita bicara yang adalah saya bilang the deeply feeling. Jadi bagi saya ya keterharuan itu sebagai satu kehormatan kita untuk orang tua. Intinya sih ke situ. Betul ya, jadi saya dibesarkan ya dari seorang ibu ya, benar-benar dari kecil. Jadi ibu itu sosok ibu itu seorang figur yang luar biasa ya. Ya dia sabar, dia dalam himpitan ekonomi yang begitu berat dia tetap berkorban buat anak-anaknya ya. Sehingga alhamdulillah saya bisa seperti sekarang ini ya, tidak terlepas dari seorang ibu yang begitu sabar ya, begitu kuat ya. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri ya, tidak memikirkan dirinya sendiri, dia demi berjuang untuk hidup ya, demi anak-anaknya itu ya. Jadi buat saya seorang ibu itu adalah seorang sosok yang luar biasa ya. Begitu juga sosok ibu yang dalam kaitannya adalah seorang istri ya. Ibu buat anak-anak saya demikian luar biasa ya. Mungkin bisa disampaikan kan Pak Teguh
ya, Untuk Mama. suaminya Pak Teguh di sana Untuk istriku saat ini. tercinta ya, yang begitu gigih ya, walaupun juga seorang pekerja ya, juga tidak pernah lepas mendidik ya, mendidik anak-anak ya, menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri. Buat saya itu adalah seorang yang luar biasa ya. Ya, Tidak pernah ya, kadang-kala mengorbankan dirinya sendiri demi untuk kebahagiaan Ya. anak-anak dan suaminya. ya. Salut buat istriku dan buat pada wanita pada umumnya. Aduh, berat. Amin. Saya sangat-sangat sedih kalau memang Sebenarnya bukan menceritakan sedih ya seorang- Pak Teguh, terharu karena memang ternyata situasi dan kondisi kalau kita sudah bicara gitu semuanya tuh kepada perasaan, keterharuan, hormat dan respect kepada semua perempuan yang sudah berjuang menjadi seorang ibu, walaupun itu single parents, walaupun tidak, tadi perjuangan kalian itu besar pahalanya nantinya untuk keluarga dan anak-anak. Itu aja sih. Nah, Mem, terakhir nih Mem ya. Kira-kira ini kan zamannya milenial ya, serba digital dan segala macamnya. Nah, kira-kira ada pesan khusus nggak nih buat ibu-ibu dan para wanita yang hidup di era sekarang ini dalam kaitannya dengan ya Hari Ibu ini? Gitu. Ya, kalau pesannya sih perempuan-perempuan sekarang, saya lebih suka panggilnya perempuan-perempuan Indonesia, itu kan peluangnya itu semakin besar ya. Jadi di era milenial sekarang 4.0 kayaknya perempuan Indonesia bisa menjadi apa aja. Ya, apa saja yang mereka inginkan selama kita mau berusaha, kita mau berjuang, ya Tuhan itu tidak akan pernah melupakan umat yang selalu berharap kepada Dia. Jadi terus berjuang. Sekarang di rumah aja kita bisa usaha. Betul. Ya kan, dengan menggunakan gadget, handphone kita bisa jadi usaha. So what? Oke. Perjuangan perempuan mah the best. Oke, aduh, kalau dilanjutkan nih air mata saya akan terus menetes ya. Tapi bukan berarti saya sedih tadi seperti Mem Hesti katakan, tetapi terharu ya. Ya, Begitu karena berat rasa hormat begitu yang berat demikian. perjuangan seorang wanita, seorang ibu, seorang perempuan ya, dalam di samping dia harus mencari rezeki ya, buat para kaum perempuan yang bekerja juga, dia juga harus memikirkan, harus mendidik anak-anaknya dan juga harus memikirkan suaminya ya demi keutuhan keluarganya. Jadi buat saya sosok perempuan atau seorang ibu itu adalah sangat luar biasa. Oke, sampai di sini ya pertemuan podcast dalam edisi spesial memperingati Hari Ibu. Ya, ketemu lagi nanti di episode-episode berikutnya dalam tema-tema yang semakin menarik. Terima kasih. See you. Ikhlas ku beri